selamanya. Terima kasih Tuhan buat semua kasih Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Ini umat-Mu, ini waktu-Mu, ini tempat-Mu, seluruh hidup dan hati kami sepenuhnya dalam. Bekerjalah Roh Kudus, bekerja. Kami percaya bahwa Engkau bekerja, biar kami berjumpa dengan Engkau, kami mengalami Engkau. Sebab kami bukan punya agama yang mati, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Dalam nama kami siap diajar, kami siap dididik, berilah kami telinga dan hati mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada setiap kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami terutama menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita. Amin, amin. Shalom. Shalom. Oke, mari sama-sama kita lihat Mazmur pasal 86. Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 tanpa berpanjang lebar. Mazmur 86 ayat 12. Kalau tidak keberatan saya undang kita sama-sama dengan suara yang nyaring. Mazmur 86. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendakmu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakanmu untuk selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan segenap hatiku. Dia berkata dan memuliakan selama-lamanya. Hari ini saya akan bicara soal the glory of God, kemuliaan Tuhan. Nah, di sana dalam bahasa perjanjian lama, menggunakan bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk kabot, K-A-B-O-D. Sama-sama bilang kabot. Sama bilang kabot. Nah, kabot sederhananya kalau Anda tanya apa sederhananya berarti berat, berarti bobot. Tetapi walaupun Anda tidak boleh menggunakan kata kabot menurut saya pada kalimat-kalimat seperti ini. Kabotnya berapa ya? Kayaknya tambah kabot. Saya tidak tambah kabot, saya tambah wabot. Kabot di sana tidak digunakan gitu, tapi kata kabot, bobot, sebenarnya punya arti begini. Kabot berarti bobot or the worthiness of someone. Value, nilai atau keberhargaan seseorang yang dapat menimbulkan rasa pujian, pengagungan, kemuliaan terhadap orang itu. Sekali lagi, kabot berarti the value of someone or the worth, nilai dari seseorang atau nilai dari sesuatu yang membuat orang kemudian bertepuk tangan, membuat orang itu memuji, orang kemudian menghormati, menghargai, memuliakan orang tersebut. Jadi kalau hari ini misalnya ada penyanyi luar biasa, kemudian dia bernyanyi dan dia menyanyi satu nyanyian dengan cara, dan di ujung dari nyanyiannya, di akhir nyanyiannya kita kemudian tangan, harus saja mengakui bahwa kemampuan menyanyi sang penyanyi adalah sesuatu yang bukan hanya hasil dari bakat semata-mata, tetapi hasil dari latihan yang sangat berat, yang sangat besar, yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh sembarang.
Sebabnya kita memuji dia, kita memuliakan dia, kita mengagungkan dia, kita menghormati dia, kita menghargai dia. Sebab apa yang dia lakukan tidak semua lakukan. Semoga Anda yang mengerti katakan amin. Jadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga dalam hidup seseorang yang mendatangkan pujian, penghormatan, rasa penghargaan, kemuliaan dari kita kepada orang itu. Itulah kabot. Kabot berarti yang mendatangkan rasa hormat, sesuatu yang mendatangkan rasa penghargaan, rasa decak kagum, sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang kita salut, kita angkat topi, sebab apa yang dia miliki, kita tahu tidak semua orang bisa memiliki. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga dalam hidup seseorang. Nah, kemuliaan kedua yang saya mau Anda tahu adalah kata kemuliaan dalam bahasa perjanjian baru. Kalau tadi dalam perjanjian lama, kali ini sekarang dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, bahasa yang digunakan bahasa Yunani, dan kata kemuliaan di sana menggunakan kata doxa, D-O-X-A. Doxa, sama-sama bilang doxa. Bilang sama sebelah bukan dosa. Oke, bilang sama sebelah juga jadi doxa bukan, bilang sama sebelah bukan maksa juga ya. Doxa sama-sama bilang doxa. Doxa sederhananya Anda bertanya, doxa itu apa? Doxa itu berarti radians atau sebuah terang. Itu doxa. Tapi doxa juga tidak bisa digunakan pada kalimat begini. Oh, tadi saya datang semua lampu di tempat ini menyala, doxa banget ya. Kita juga tidak bisa menggunakan kata itu. Doxa sederhananya berarti sebuah terang, ini definisi saya, sebuah terang, sebuah pewahyuan, sebuah pemahaman, sebuah pengertian yang membuat kita pada akhirnya mengenali siapa orang itu yang sesungguhnya. Sekali lagi, doxa adalah sebuah terang, sebuah pewahyuan, sebuah pengertian, sebuah pengenalan, sebuah pengetahuan yang membuat kita akhirnya menyadari kabot yang sesungguhnya dari seseorang, nilai yang sesungguhnya dari seseorang. Misalnya satu kali saya berteman dengan siapa? Evil. Oke, saya berteman dengan Evil. Anggaplah saya berteman dengan Evil, walaupun baru kenal, sudah saling melihat, tapi sampai nama pun saya belum tahu. Tapi anggap saya kenal dengan Evil, oke? Satu kali karena saya dekat dengan Evil, dan satu kali waktu saya guyon dengan dia, saya suka guyon, saya suka lihat ada orang, terutama cewek-cewek, kalau guyon tangan suka latah gitu ya. Jadi sambil guyon, ya gitu ya, mukul-mukul gitu. Bayangin yang mukul badan segede gajah kayak saya, luar biasa. Evil abis itu pulang dari situ babak belur gitu ya. Dan waktu guyon ketawa saya suka mukul-mukul gitu ya. Kemudian Kotogu misalnya lihat dan berkata, satu kali waktu lihat saya ketemu guyon dengan Evil, sampai mukul, Kotogu berkata, Pak Doni sini dulu sebentar. Kemudian saya berkata, iya kok, ada apa? Kemudian Kotogu berkata, Pak Doni memang kenal baik sama Evil. Oh iya, teman lama, sudah lama, kenalan lama. Kemudian Kotogu berkata, tapi kalau guyonan Pak Doni begitu, mukul-mukul begitu. Iya, nggak apa-apa sama Evil. Nggak apa-apa, udah biasa dari dulu juga begitu. Nggak pernah diprotes kok, nggak pernah. Kemudian Kotogu berkata, tapi Pak Doni tahu nggak? Kalau Evil itu masih keturunan bangsawan Evil ya. Oh iya, darah biru ya. Iya, minimalkan kita semua anak raja di atas segala raja gitu ya. Bilang sama sebelah, saya juga keturunan bangsawan. Bilang sama sebelah, keturunan bangsawan. Iya kan, anak Prabu Keraton Kerajaan Surga toh? Iya toh? Iya kan, kita semua anak bangsawan. Anak ini kayak enggak yakin anak keturunan bangsawan. Kita ini masih anak raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Amin kok, amin. Jadi kemudian dia keturunan bangsawan loh Pak Doni. Keturunan bangsawan. Kemudian saya berkata, oh bangsawan? Nah, penjelasan Pak Teguh pada saya itu menjadi doxa, menjadi terang, menjadi pemahaman, menjadi pewahyuan, menjadi pengertian, menjadi pengetahuan siapa Evil yang sesungguhnya
di hadapan saya. Sehingga satu kali nanti kalau saya ketemu lagi dengan Evil dan kita lagi bercanda lagi sambil ketawa, waktu ketawa mau pukul, tidak jadi pukul saudara. Kenapa? Sebab ingat dia keturunan bangsawan gitu ya. Jadi satu doksa, satu pemahaman, satu pengertian, satu pewahyuan yang membuat saya menjadi mengerti tentang the true value of someone, the true kabot. Jadi kabot yang sesungguhnya dari seseorang. Nah, mari saya bawa Anda kepada Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Dalam Yohanes pasal 4, Anda akan menemukan percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Tetapi bagi saya dalam Yohanes 4, Anda sadar atau tidak sadar, Yohanes 4 sebenarnya adalah cara Yesus membuat bagaimana perempuan ini mengalami doksa, sama-sama bilang doksa. Pengenalan demi pengenalan sehingga dia tiba pada pengenalan yang sesungguhnya tentang siapa Yesus yang sejati. Anda mungkin berkata, tapi pendeta saya pernah khotbah atau pendeta yang lalu pernah khotbah bahwa Yohanes pasal 4 bicara soal penyembahan, Pak. Saya berkata saya setuju Yohanes 4 bicara soal penyembahan, tetapi saya juga setuju bahwa Yohanes 4 bicara tentang bagaimana seseorang mengalami pengenalan yang sesungguhnya tentang Yesus. Sebab, dengar baik-baik, level pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan level penyembahan kita kepada Tuhan. Nggak ada yang bilang amin. Terlambat. Oke, sekali lagi tes. Level pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan level penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, amin. Level pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan level keintiman kita dengan Tuhan. Level, nggak ada lagi yang bilang amin. Anda amin ini terpaksa kok, kelihatan. Saya itu pernah jadi jemaat, jadi saya tahu antara amin dan amin itu ada bedanya. Amin pertama yakin, amin kedua terpaksa. Tolong jangan kayak jemaat umum tadi, semua pada tegang. Muka tegang melemahkan iman pendeta. Do you know that? Senyum dikit. Oke. Muka ngantuk juga melemahkan iman pendeta. Pendeta merasa gagal. Padahal saya sudah susah-susah membangun harga diri saya dalam Yesus Kristus gitu ya. Saya ini perlu pemulihan gambar diri kalau lihat muka Anda. Oke. Level pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan level kedalaman iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Pengenalan akan Tuhan itu menjadi dasar dari semua kehidupan kekristenan kita. Sekali lagi, level pengenalan kita akan Tuhan menentukan level penyembahan kita pada Tuhan. Artinya, kalau Anda mengenal Yesus sampai pada juru selamat, maka Anda akan menyembah dia hanya sebatas Yesus juru selamat. Kalau Anda mengenal dia sampai pada El Shaddai, maka Anda akan menyembah dia hanya pada sampai Yesus El Shaddai. Kalau Anda menyembah dia Yesus sebagai penyembuh Yehovah Rafa, maka Anda akan menyembah dia hanya sampai pada level kedalaman Yehovah Rafa. Anda lihat bahwa seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan seberapa dalam keintiman kita dengan Tuhan, seberapa dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dan seberapa kuat iman kita di dalam Tuhan. Anda lihat itu menentukan. Oleh sebab itu Anda perlu membangun satu hal, perlu membangun pengenalan yang makin dalam dan makin dalam perjumpaan pribadi dengan dia. Nah, mari saya tunjuk. Lihat Yohanes 4 ayat 9. Tadi saya berkata ini adalah doksa demi doksa. Dan doksa adalah cara Yesus membuat wanita Samaria ini mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Nah, nanti lihat pengenalan wanita Samaria yang pertama. Lihat ayat 9 adalah pengenalan wanita Samaria yang pertama. Oke? Lihat cara dia mengenal Yesus pertama kali. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Kemudian ada tanda kurung. Setiap kali Anda temukan tanda kurung dalam Alkitab kita, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalimat ini tidak ada pada catatan mula-mula dalam Alkitab. Tidak ada. Itu ditambahkan kemudian hari demi kepentingan
para pembaca yang seringkali tidak lagi mengerti konteks pembahasan yang sesungguhnya. Jadi ini tambahan untuk penjelasan. Kenapa sih dia bilang begitu? Kenapa dia bertanya begitu? Supaya Anda yang tidak tahu apa yang terjadi, dia kasih tahu bahwa pada waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi itu tambahan di kemudian hari kepada penulis Alkitab ketika dituliskan, ditambahkan, dia tambah supaya orang yang membaca di kemudian hari mengerti bahwa hari itu orang yang bukan Yahudi, bukan Samaria, hari itu mengerti bahwa orang Yahudi dan Samaria tidak bergaul. Nah, tapi lihat pengenalannya. Pengenalannya dia berkata, masakan engkau orang Yahudi? Dari mana dia tahu Yesus orang Yahudi? Dari penampilan luarnya. Apakah dari raut mukanya, dari warna kulitnya, dari cara dia gunting jenggotnya, dari perawakannya, dari bahasanya, dari pakaiannya, dari mobil yang dia pakai, dari rumah yang dia punya, dari tebalnya dompet yang dia miliki. Jadi dia menilai Yesus berdasarkan what she see. Apa yang dia lihat, apa yang dia pandang. Bukankah seringkali pengenalan kita akan Tuhan sama? Kita mengenal Yesus hanya berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita ingin lihat, apa yang kita ingin dengar. Saya rasanya tidak begitu. Oh ya, ada banyak orang seperti itu. Mengenal Yesus hanya berdasarkan dari berapa banyak doa kita yang Tuhan jawab, penampilan luar. Berapa banyak berkat Tuhan yang saya terima, penampilan luar. Berapa banyak kekayaan yang sekarang saya punya, penampilan luar. Berapa banyak masalah yang saya tidak alami hari ini, penampilan luar yang kita punya. Kita selalu menilai Yesus berdasarkan penampilan luar. Contoh yang paling konkret adalah kalau saya punya masalah, Tuhan tidak baik. Kalau saya tidak punya masalah, Tuhan baik. Bukankah kita mengenal Tuhan seperti itu? Kalau saya berdoa Tuhan jawab, Tuhan baik. Kalau saya berdoa Tuhan tidak jawab, Tuhan lagi ngambek sama saya. Bukankah kita selalu menilai Tuhan selalu hanya berdasarkan apa yang kita lihat? Itulah penampilan pertama, itulah pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus. Dia mengenal Yesus berdasarkan apa yang dia lihat. Dia mengenal Yesus berdasarkan apa yang dia ingin dapatkan. Dia mengenal Yesus berdasarkan apa yang dia ingin terima. Dia mengenal Yesus berdasarkan apa yang dia lihat dari penampilan luar Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus berfirman, lihat ayat 10, saya tidak punya waktu untuk membahas Anda, tetapi setiap firman itu adalah doksa, sama-sama bilang doksa. Jadi setiap firman seharusnya membawa seseorang kepada pengenalan yang lebih dalam tentang siapa Tuhan yang ada di dalam firman. Tugas dari pemberita firman bukan untuk mengkhotbahkan soal berkat yang dia mau beri, tetapi tugas dari pengkhotbah adalah bicara tentang dia sumber dari segala berkat. Bicara tentang dia yang menjadi sumber dari segala-galanya. Semakin banyak Anda mendengar firman, seharusnya semakin dalam Anda mengenal dia, dan semakin dalam kita mengenal dia, semakin dalam pula kita menjadi serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Selesai ayat 10, selesai dia berfirman, dia beri doksa, lompat ayat 11, sekarang lihat ayat 11. Pengenalan perempuan Samaria menjadi berubah. Kenapa berubah? Sebab dia sudah mengalami doksa, sama-sama bilang doksa. Lihat ayat 11, ayat 11. Sekarang lihat pengenalannya. Pengenalan perempuan Samaria berkata begini. Kata perempuan itu kepadanya, apa? Tunggu, lihat ayat 9, lihat ayat 9. Lihat ayat 9 sekali lagi. Tolong ayat 9. Kata perempuan Samaria itu kepada Yesus. Tolong ayat 9. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi. Lihat ayat 11. Perempuan itu berkata kepadanya, siapa? Tuhan. Lihat ayat 9. Ayat 9, apakah perempuan itu memanggil Yesus Tuan? Tidak ada. Dia panggil Yesus dengan kata apa? Engkau, kamu, masakan kau, masakan kamu. Hei, kau, kamu, hei, lu.
Anda lihat dia tidak menggunakan bahasa formal. Bahasa formal baru dia lakukan pada ayat 11. Kenapa dia lakukan itu? Sebab doksa, sama-sama bilang doksa. Dia mengalami sebuah doksa. Dia menyadari bahwa orang ini kelihatannya boleh lusuh. Orang ini kelihatannya butuh minum. Tetapi jangan-jangan dia orang kaya di kampungnya. Jangan-jangan, ini tafsiran saya, dia orang berkuasa di kota asalnya. Jangan-jangan dia orang terkenal di tempatnya lahir. Jadi dia mulai memberi panggilan formal, Tuan. Tuhan di sana berarti Tuan. Kemudian dia berkata begini, lihat ayat 11. Tapi engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Lihat ayat 11. Pengenalan pertama dia menilai Yesus berdasarkan penampilan luar. Tetapi pengenalan kedua setelah mengalami dosa dia mulai menyadari bahwa Yesus ini orang yang luar biasa. It's beyond from what the eyes can see. Itu lebih daripada apa yang bisa dipandang oleh mata. Jangan-jangan orang ini orang kaya. Jangan-jangan orang ini orang berkuasa. Makanya dia menambah kata Tuan. Tapi sekalipun dia menambah kata Tuan, perhatikan baik-baik. Sekalipun engkau kaya di kotamu. Sekalipun engkau orang terkenal di kotamu. Tetapi di sini you still need my help. Engkau tetap membutuhkan pertolonganku. Pengenalan kedua perempuan sama dia memandang Yesus sebagai needy person. Orang yang membutuhkan pertolongan. Anda bilang, tapi saya tidak pernah mengenal Yesus seperti itu. Tunggu. Pengenalan yang sama seringkali masih ada dalam gereja hari ini. Kita mengenal Yesus itu Tuhan, luar biasa. Amin. Yesus itu dahsyat. Amin. Yesus itu perkasa. Amin. Yesus itu mulia. Amin. Tinggal 2 orang, 3 orang yang bilang amin. Tetapi di sini, here and now, you still need my help. Engkau butuh pertolonganku. Tapi Pak, kami tidak pernah ngomong gitu. Tunggu. Anda tahu Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tetapi Anda pernah dengar orang bilang begini, Pak Pendeta, ini gereja kalau bukan karena saya yang nyumbang Pak, mana ini gereja bisa bangun kayak begini. You see, you still need my help. Pak Pendeta, ini jemaat banyak gara-gara keluarga besar. Saya Pak 13 bersaudara, itu kakak saya nomor 2, itu adik saya nomor 8, itu saudara saya nomor 13. Keluarga Pak Pendeta kali saja, ini 13 kali 5, Pak Pendeta tidak penuh nih gereja gara-gara saya. Saya yang bawa, itu om dan tante saya, om tante juga keluarga besar. Papa mama keluarga besar, itu om nomor 7, itu om nomor 9, itu om nomor 21. Kalau bukan saya, penuh. Itu kalau dapat jemaat begitu bersyukurlah Anda. Ini sampai ke sana. Itu bukan saya, teman baik saya. Tapi teman baik saya bawa gini. Keluarga besar juga dia itu Pak. Dapat jemaat itu. Tapi dia bilang, kalau bukan saya Pak, you still need my help. Pak, kalau bukan saya melayani Pak, mana jemaat bertahan? Om pendeta sudah umur 89, tinggal 1 tahun lagi 90 Pak. Khotbah aja gemetar. Saudara, khotbah 30 menit serasa 1,5 jam Pak. Itu kalau bukan saya yang khotbah, saya melayani, mana Pak bisa jalan bagus kayak begini? You still need my help. Tuhan, engkau dahsyat di sana, engkau luar biasa di sana, engkau penuh dengan kuasa di sana, tapi di sini Tuhan, engkau butuh pertolonganku. Engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam, dari mana engkau bisa mendapatkan air minum. You still need my help. Anda lihat kemudian Tuhan Yesus berfirman kepada dia, ayat 13, ayat 14. Dan sekali lagi firman adalah doksa, sama-sama bilang doksa.
Sehingga ayat 15 terjadi sebuah perubahan pengenalan. Sekarang lihat ayat 15, tolong ayat 15. Lihat ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, kembali lagi dia menggunakan kata formal, Tuan, berikanlah aku apa? Air itu. Lihat ayat tadi, ayat yang ke-11. Anda lihat ayat 11, ada ayat 11, siapa yang minta air sama siapa? Yesus minta air kepada perempuan Samaria. Ayat 15, siapa minta air sama siapa? Minta air sama Yesus. Ayat 11 dia pikir Tuhan butuh saya. Ayat 15 dia sadar dialah yang butuh Tuhan. Waktu saya masih jadi saya mengucap syukur saya melayani sejak dari masa muda. Dan melayani di masa muda adalah sesuatu kehormatan dan satu hal yang sangat saya syukuri sebab saya akhirnya menjadi belajar banyak sejak dari usia muda. Waktu saya masih belasan tahun, jadi saya masih SMA, saya dipercayakan tahun 94 dan tahun 95. Tahun 94, tahun 95 saya untuk memimpin satu kelompok kecil yang dinamakan pelayanan siswa Pentakosta, pelayanan siswa Pentakosta. Dan saya jadi pemimpin di situ sejak dari masa muda. Dan tahun 94 saya juga belajar melayani, belajar berdoa, belajar berpuasa, belajar bawa firman, dan belajar untuk keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, melayani Tuhan dan akhirnya belajar bawa firman. Jadi saya mulai pelayanan mimbar saya tahun 94. Saya bertobat tahun 91, saya melayani sekolah minggu tahun 91, tahun yang sama. Sampai tahun 94 keliling dari desa ke desa. Anda mau tahu orang yang saya khotbahin paling sedikit 2 orang. Sebab saya pernah ada di satu gereja, saya khotbah 2 orang. Satu pendetanya, satu teman saya sendiri. Jemaatnya mana Pak? Awal mulanya ada 2 pasang suami istri yang masih punya anak yang masih kecil. Anehnya waktu saya sementara khotbah, anaknya yang satu mulai menangis. Anak satu mulai menangis, anak yang kedua pasti menangis. Kalau Anda punya anak kecil, Anda akan tahu. Kalau anak pertama menangis, anak yang berikutnya yang di sekitar situ juga pasti ikut menangis. Yang aneh bagi saya ketika anak kecil ini menangis, yang keluar biasanya mamanya. Tapi hari itu yang aneh bin ajaib, yang keluar bapaknya. Saya pikir sudah sengaja itu bapak keluar. Biasanya mama membawa anak keluar, kali itu bapak yang bawa anak keluar. Jadi 2 bapak hilang, 2 bapak 2 anak hilang. Tinggal 2 ibu, 1 pendeta, 1 teman saya. Tidak lama kemudian 2 ibu keluar, permisi Pak nyiapin makanan. Keluar akhirnya tinggal pendetanya sama teman saya sampai selesai khotbah. Saya pernah khotbah di gereja yang hanya dindingnya dibuat dari bambu. Tanahnya benar-benar lantainya dari tanah. Jadi saya pernah ngalami itu dari desa ke desa. Tahun 94 berarti tahun ini 2024. Puji Tuhan segala kemuliaan untuk Tuhan 30 tahun dalam pelayanan bendang Tuhan. Nah waktu saya masih muda kami punya satu kegiatan tiap tahun kami buat yang namanya KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani. Karena saya orang Manado. Orang Manado selalu ada acara apapun juga selalu dijadikan alasan buat makan-makan. Sebab orang Manado suka makan. Kalau ada keluarga baru pasti harus ada pesta makan-makan. Kalau ada rumah baru pasti setelah itu ada ucapan syukuran makan-makan. Kalau ada mobil baru, pendeta yang mendoakan mobil baru pasti habis itu diajak pergi makan. Kalau ada anjing baru, anjing lama yang jadi makanan. Jadi semua ada alasan buat makan-makan. Nah Ibu Gembala bilang sama saya, Doni kamu kan tahu kebiasaan kita bahwa setelah selesai ibadah selalu harus menyediakan makanan untuk pendeta luar kota dan jemaat. Nah kami punya gereja hari itu di Manado, kami punya gereja, satu ruangan gereja bisa muat sampai 2.000 orang. Jadi Ibu Gembala berkata kamu siapin makanan. Saya tanya kira-kira berapa siapin makanan. Dia jawab 300 orang. Oke saya berkata 300 orang, 3 malam KKR 300 orang. Oke total hampir 1.000 makanan untuk 1.000 orang. Oke siap Bu Gembala siap. Hari H acara siapkanlah makanan untuk 300 orang. Nah Anda harus tahu bahwa ibadah biasanya mulai jam 7 sampai jam 9 kalau tidak ngaret.
Sebab Indonesia masih punya jam karet. Jadi molornya itu suka panjang. Jadi selesai bisa sampai 9:30. Dan Anda bayangkan kalau 9:30 baru selesai, Ibu Gembala berkata, mari Bapak Gembala, Ibu Gembala dari luar kota beserta dengan jemaat, jangan langsung pulang. Panitia sudah menyiapkan makanan di pastori, tunggu sebentar, tolong makan, perut penuh baru boleh pulang. Akhirnya datanglah 300 orang. 300 orang 9:30 malam kalau mau mulai makan. Selesainya kira-kira jam 10:30. Sering kali sampai jam 11, setengah 12. Waktu mereka pulang, semua pulang, kan tersisa piring tempat makanan berapa banyak. Panci belanga yang di dapur berapa banyak. Piring kotor kalau 300 orang berarti 300 piring kotor, 300 sendok, 300 gelas, 300 garpu, 300 semuanya. Pokoknya itu harus dibersihkan malam itu juga. Nah kalau selesai 10:30 jam 11 malam, saya bilang sama Ibu Gembala, ini masih anak-anak SMA Ibu Gembala. Kalau kita nyuci hari ini, malam ini, selesai pulang rumah bisa jam 2 malam, orang tua bisa ngamuk. Gini aja Ibu Gembala, kita kompromi. Kita cuci yang harus dicuci. Panci, belanga, piring buat tempat makan kita cuci. Karena besok pagi-pagi sudah harus mulai masak. Sementara gelas, piring buat makan, sendok, garpu. Biarin aja Ibu Gembala di pastori. Tutup mata aja sebentar, anggap gak ada. Kita akan tumpuk di satu tempat. Besok pagi-pagi kami datang, kami nyuci. Akhirnya singkat cerita besok pagi-pagi datang. Yang cowok-cowok ngatur bangku gereja, nyapu, ngepel bangku gereja untuk 2.000 orang seat. Sementara yang cewek-cewek masuk dapur sebagian nyuci piring. Nah yang nyuci piring lapor sama saya. Don, saya bilang dapur lagi dipakai masak, untuk nyuci tidak bisa. Terus gimana? Saya bilang gini aja, kalian berdua ikut aku nyuci. Di situ kebetulan ada toilet gereja, toilet umum untuk jemaat. Ada 3 toilet. Kamu pilih 1, saya pilih 1, kamu juga pilih 1. Kita bagi. Kebetulan saya pilih toilet pintu nomor 2. Waktu saya buka jackpot ada emas ngambang di situ. Anda bayangin ada emas sepanjang malam ngambang, baunya membuat saya rindu kembali ke rumah Bapa yang kekal. Jadi terpaksa nyuci dulu itu toilet, dipakai puluhan orang, ratusan orang sudah tidak tahu. Baunya memang benar-benar membuat saya ingin kembali ke rumah Bapa yang kekal. Jadi cuci dulu semua itu toilet, habisin dulu itu emas ngambang, ambil tempat duduk kecil, taruh di dalam toilet yang sempit, baru mulai itu piring dibagi 100, 100, 100, gelas dibagi 100, 100, 100, sendok garpu dibagi 100, 100, 100. Nah sambil nyuci, saya ini rodok ngeluh sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya ini ada di pelayanan sebab dari muda saya ini ngalami sesuatu. Saya ini bahkan dapat mimpi, dan mimpi itu saya tahu dari Tuhan sebab saya punya kebiasaan kalau mimpi bunga tidur, selesai bangun lupa. Cuma tahu ada mimpi, mimpi apa sudah gak ingat. Mimpi perang-perangan, bagaimana bentuknya enggak bisa. Tapi ada satu masa saya bangun, saya mimpi saya khotbah di hadapan ribuan orang. Tempatnya model bagaimana saya ingat khotbah yang saya khotbahkan, saya ingat. Jadi saya ingat. Saya ingat jumlahnya, saya ingat. Jadi saya ingat betul kesan waktu itu dalam mimpi saya. Notabene bagi Anda, sekian tahun kemudian saya sampai di sebuah tempat, ngisi sebuah perkemahan pemuda, isinya ribuan orang. Saya sampai di tempat itu for the first time in my life, pertama kali dalam hidup saya. Tapi waktu saya masuk, saya pikir, kenapa saya tahu ini tempat? Saya coba ingat, saya tahu saya belum pernah datang tempat itu, tapi saya coba ingat kenapa saya tahu ini tempat. Waktu saya ingat, saya percaya Roh Kudus mengingatkan saya, tempat ini kamu rasa kamu kenal sebab ingat tempat yang kamu dapat dalam mimpimu. Dan saya tahu saya sementara on the track dengan Tuhan. Nah saya bilang sama Tuhan, saya ini mimpi melayani ribuan orang. Tuhan, kenapa saya ada di toilet nyuci ratusan piring. Itu pun dapat jackpot emas ngambang. Saya Tuhan gak sombong. Di rumah begini-begini, walaupun orang tua saya nggak kaya-kaya banget, di rumah minimal ada 2 pembantu.
Taunya bangun tidur, nggak pernah rapiin tempat tidur. Pembantu yang rapiin tempat tidur. Duduk meja makan nggak pernah mikir bantu mama. Sebab mama juga nggak masak hari itu. Pembantu yang masak, pembantu yang nyiapin. Saya taunya habis makan nggak pernah kepikiran nyuci piring sebab tahu pembantu yang nyuci piring. Hari ini kok melayani malah saya yang nyuci piring di sini. Saya agak ngeluh. Dan waktu saya ngeluh saya percaya Roh Kudus bicara. Saya dengar satu suara keras di hati saya. Dan suara itu saya tidak lupakan sampai hari ini. Suara itu berkata begini, Doni, jangan pernah melayani Tuhan untuk apa yang akan Dia berikan kepadamu. Tapi layanilah Tuhan untuk apa yang sudah Dia berikan kepadamu. Selesai suara itu saya flashback hidup saya. Saya ingat bagaimana saya mungkin pernah saksi sama Anda usia 9 tahun. Saya usus buntu pecah 3 hari. Buka perut dari depan 19 jahitan. Dokter keluarkan semua usus saya. Darah yang keluar bukan warna merah. Darah yang keluar warna kopi susu sebab darah saya bercampur dengan nanah. Dokter cuci semua usus saya, cuci bersih, masukkan ulang. Waktu saya sebelum operasi saya 3 bersaudara, saya yang paling kurus. 3 bersaudara lahir, saya juga yang paling kurus. Waktu 3 bersaudara juga besar, saya paling kurus sampai usia 9 tahun. Setelah 9 tahun saya paling gendut di antara mereka. Saya guyonan saya dokter terlalu rapi waktu taruh itu usus. Sebab usus saya dikeluarkan, dicuci, kemudian dimasukkan ulang. Terlalu rapi, 19 jahitan. Mau keluar rumah sakit, justru saya mengalami infeksi sangat berat. Saya muter-muter seluruh tempat tidur, didoakan oleh pendeta. Saya tenang, terakhir dikasih minum Decolgen. Decolgen lah yang buat saya tidur, saya bangun besok pagi seperti tidak ada apa-apa, disembuhkan total oleh Tuhan. Usia hampir 7 tahun, kakak saya ajak saya keluar, sambil itu dia lihat ada temannya, dia butuh keperluan, dia suruh saya tinggal di seberang jalan. Dia bilang, kamu tunggu di sini, kakak mau nyebrang jalan untuk ketemu dengan teman. Saya umur hampir 7 tahun, kakak saya berarti umur hampir 10 tahun. Dia bilang tunggu di sini, anak 6 tahun hampir 7 tahun ditinggalkan di pinggir jalan ketakutan sendirian. Sambil mikir lihat kakak saya nyebrang ketemu dengan teman, akhirnya setelah sekian menit saya mengambil keputusan nekat untuk ikut nyebrang walaupun saya tidak pernah nyebrang sendirian. Saya nyebrang, pokoknya saya lari dalam nama Yesus. Saya lari, truk lewat, saya tabrak truk. Ingat baik-baik, bukan truk tabrak saya yang tabrak truk. Kalau truk tabrak saya, inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Puji Tuhan saya tabrak truk. Dari mana tahu tabrak truk? Sebab supir truk nunjukin pintu sebelah kirinya penyok gara-gara ditabrak saya. Dia tunjukkan dan tangan kiri saya, kaki kiri saya terpental dari tengah jalan sampai kembali di pinggir jalan. Saya coba bangkit berdiri, saya sudah tidak bisa berdiri sebab kaki saya mengalami patah. Tapi yang paling hancur tangan kiri saya, lutut saya agak keluar. Dan dokter kemudian akhirnya jadi baik semua. Tapi Tuhan ingatkan itu semua. Dan sejak hari itu saya belajar satu hal. Saya melayani Tuhan bukan karena Tuhan butuh saya. Saya layani Tuhan sebab sayalah yang butuh Dia. Semua hanya karena kasih karunia anugerah Tuhan. Terakhir, belum terakhir, 2 yang terakhir. Setelah dia memberi doksa yang berikutnya, ayat 19. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, sama-sama ayat 19. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau, apa? Seorang nabi. Anda lihat pengenalan berikut menjadi berubah bahwa itu bukan soal transaksi lagi. Siapa butuh siapa? Ya kita butuh Tuhan. Tetapi Anda lihat Tuhan Yesus membawa perempuan ini pada satu pengenalan bahwa dia bukan hanya bicara tentang kebutuhan jasmani seseorang. Tetapi dia bicara soal nabi. Nabi bukan bicara tentang bagaimana Anda menjadi kaya. Nabi terutama bicara menyampaikan pesan Tuhan bagaimana supaya Anda dan saya bisa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Nabi tidak bicara tentang bagaimana saya jadi orang sukses.
Nabi bicara tentang bagaimana saya bisa dekat dengan dia. Saya bisa intim dengan dia. Nabi tidak bicara tentang bagaimana Anda bisa jadi orang yang berhasil. Nabi bicara tentang bagaimana supaya kita bisa menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nabi menunjukkan pada kita, mengajarkan kita, menasihati kita. Bukan hidup berhasil di bumi, tetapi bagaimana memperoleh hidup kekal di bumi dan di sorga. Anda lihat Nabi menunjukkan sesuatu yang spiritual dan bukan sesuatu yang material. Sesuatu yang bersifat spiritual dan bukan sesuatu yang bersifat material. Sesuatu yang rohani. Hidup lebih daripada sekedar yang dilihat oleh mata. Hidup lebih daripada itu. Hidup bicara soal kekekalan dalam kehidupan seseorang. Tapi terakhir lihat, apakah Yesus puas dengan Nabi? Tidak, sebab kalau Anda lompat ayat 25, inilah the final knowledge yang Yesus mau supaya wanita Samaria itu mengenal siapa dia. Ayat 25, dia tidak berhenti di Nabi. Lihat ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa, siapa? Mesias yang akan datang, yang disebut juga siapa? Kristus. Mesias Kristus. That's the final knowledge. Sama-sama bilang Mesias. Sama-sama bilang Kristus. Mesias bahasa Aram, bahasa Ibrani. Kristus adalah bahasa Yunani. Tetapi maknanya sama. Mesias dan Kristus punya satu makna. Dia yang diurapi. Apa arti dia yang diurapi? Siapa yang diurapi? Ketika bicara soal Mesias atau Kristus, hanya ada satu sosok yang bicara tentang yang diurapi, yaitu dia Raja yang akan datang. Sama-sama bilang Raja. Jadi bicara tentang the final knowledge yang Yesus Tuhan mau supaya perempuan Samaria itu mengenal. Dia tidak cukup sampai pada Nabi, tapi dia mau wanita Samaria mengenal dia sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Siapa yang diurapi? Raja, Raja di atas segala raja. Tahukah Anda kata Tuhan, sama-sama bilang Tuhan. Kurios dalam arti sesungguhnya, Tuhan berarti pemilik segala sesuatu. Tetapi kurios berarti raja di atas segala raja. Kaisar, sama-sama bilang kaisar. Raja di atas segala raja. Sebab Romawi hari itu, dia bukan punya raja. Orang Romawi hari itu punya kaisar. Sebab semua negara-negara kerajaan jajahan Romawi, rajanya tetap ada. Tetapi semua raja-raja yang ada pada negara jajahan harus sujud menyembah pada rajanya orang Romawi. Dan raja orang Romawi itu sebabnya tidak disebut raja. Raja orang Romawi disebut kaisar. Kaisar artinya rajanya para raja. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah arti sesungguhnya. Raja di atas segala raja. Tuhan artinya dia raja. Pak, apa bedanya Tuhan dan Nabi? Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Tuhan, dan Yesus sebagai Nabi. Nabi adalah pembawa pesan. Dan Nabi karena pembawa pesan, Nabi hanya bisa mengajarkan. Nabi sebagai pembawa pesan, Nabi hanya bisa menasihati. Nabi sebagai pembawa pesan hanya bisa memberitahukan. Nabi sebagai pembawa pesan hanya bisa mengatakan. Nabi sebagai pembawa pesan hanya bisa mengajarkan Anda. Soal Anda terima apa yang Nabi itu ajarkan. Soal Anda percaya apa yang Nabi itu katakan. Soal Anda mau terima apa yang Nabi itu nasihatkan. Itu terserah Anda. Itu terserah Anda sendiri. Bukan terserah sang Nabi. Ketika Nabi berkata dia hanya bisa menasihati. Dia hanya bisa mengajarkan. Dia hanya bisa memberitahukan. Dia hanya bisa mengasih tahu Anda. Tetapi ketika Raja berkata, setiap kalimat perkataan Raja adalah perintah yang harus dilakukan. Ketaatan adalah konsekuensi ketika engkau mendengar ketika seorang raja berfirman. Kalau saya sebagai the prophet of God, saya sebagai nabi Tuhan, the messenger of God, pembawa pesan, soal apa yang saya ajarkan Anda percaya atau tidak percaya itu terserah Anda. Itu bukan terserah saya.
kami hanyalah satu dari sekian banyak pilihan yang Anda punya. Tetapi kalau Yesus Raja, maka ketika dia berfirman, Anda tidak meresponi firman-Nya dengan ketaatan, maka Anda baru saja melakukan pemberontakan terhadap Raja dan kerajaannya. Itu disebut pemberontak. Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa disebut pemberontakan? Sebab ketika dia berfirman sebagai raja, konsekuensi Anda punya raja adalah Anda harus mentaati semua yang dia katakan. Kalau Anda hanya menjadikan firman Tuhan sebagai second opinion Anda dalam menjalani kehidupan, kebenaran hanyalah satu dari sekian banyak pilihan yang Anda miliki untuk menjalani hidup, maka Anda tidak sementara berjumpa dengan Yesus Raja, Anda tidak sementara berjumpa dengan Yesus Tuhan, Anda tidak sementara berjumpa dengan Yesus Mesias atau Kristus, Anda sementara berjumpa dengan Yesus Nabi. Kenapa kebenaran selalu menjadi pilihan kesekian dari cara kita menjalani kehidupan? Kenapa doa selalu menjadi pilihan terakhir kita dalam menyelesaikan masalah? Kenapa nanti kalau Anda lihat, sama-sama katakan pilihan, sama-sama katakan pilihan adalah musuh dari ketaatan. Selama Anda merasa Anda masih punya pilihan, maka kemungkinan besar Anda tidak akan pernah taat. Selama Anda merasa bahwa uang masih bisa menolong Anda, selama Anda merasa bahwa teman Anda, koneksi Anda masih bisa membantu Anda, selama Anda merasa bahwa otak Anda masih cukup pintar untuk menyelesaikan masalah Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah taat. Kenapa selalu menjadikan doa pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam hidup Anda? Nanti semua sudah rusak, semua sudah hancur, semua sudah terbakar hangus, baru Anda mau berdoa minta tolong sama Tuhan. Kenapa dari awal Anda tidak menjadikan doa sebagai pilihan pertama dan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah dalam hidup Anda? Kenapa kita tidak pernah menjadikan kebenaran sebagai pilihan satu-satunya dalam menjalani kehidupan? Sudah dibilang, hai suami, cintai istri. Hai istri, taat tunduk pada suami. Nanti sudah jadi karangan merasa paling pintar, paling hebat, merasa paling kaya, bisa buat semau-maunya. Istri dijadikan persis kayak pegawai. Anda perintah-perintah, Anda suruh-suruh. Nanti rumah tangga sudah kacau balau, baru Anda mau cari kebenaran Tuhan. Terlambat bos. Nanti sudah hancur hidup Anda baru, iya ya, coba dari dulu-dulu dengar kata pendeta. Kebenaran mengapa selalu menjadi pilihan kesekian dalam menjalani kehidupan? Kenapa kebenaran tidak pernah menjadi pilihan pertama dan satu-satunya dalam menjalani kehidupan? Kalau dia benar-benar raja dalam hidup kita. He is one and only one in our life. One way, Jesus. Sekarang dia ada di mana dalam hidup Anda? Pengenalan pertama, pengenalan kedua, pengenalan ketiga, 4, ataukah kelima. Tapi yang pasti kalau dia jadi raja, dialah segala-galanya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa, hamba melepaskan kebenaran ini. Biarlah ditangkap setiap mereka yang mau mendengarkan, setiap telinga yang mendengar. Biarlah mereka mendengar. Roh Kudus Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba lepaskan ini. Biar menjadi peringatan bagi setiap kami. Soal mereka percaya tidak percaya, soal mereka terima tidak terima, soal mereka mau lakukan atau tidak lakukan, sepenuhnya adalah bagian mereka. Tapi hamba berdoa, biarlah oleh karena kasih karunia-Mu, pengenalan dosa itu datang hari ini. Mengenal Yesus, Raja di atas segala raja, King of all kings, Lord of all lords, name above all names. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.